Aroma deterjen murahan menyeruak kuat dari balkon apartemen tipe studio yang sempit itu. Dia berdiri mematung. Matanya menatap nanar pada sepotong gamis premium berwarna sage green dengan payet kristal yang berkilau tertimpa matahari sore. Di sebelahnya, baju koko sutra milik Aris tergantung gagah, melambai ditiup angin seolah sedang memamerkan kemewahannya pada jemuran tetangga yang hanya berisi kaos oblong pudar. Baju-baju itu tampak sangat berkelas, sangat mahal, dan bagi Gia, baju-baju itu sedang menertawakannya. Gia, telur dadarnya sudah matang, cuma ada satu, kita bagi dua ya. Suara Aris terdengar parau dari arah dapur yang merangkap ruang tamu. Dia menoleh pelan. Ia melihat suaminya, seorang pria yang di media sosial tampak perlente dengan kemeja slim fit, kini hanya mengenakan kaos kutang yang sudah mulai menguning di bagian kerah. Aris sedang membagi sebutir telur dadar tipis menjadi dua bagian yang sangat presisi di atas piring plastik. Tidak ada rendang sisa lebaran, tidak ada opor yang dipanaskan, bahkan tidak ada kerupuk kaleng. Hanya nasi putih yang sedikit keras dan setengah telur dadar yang asinnya sengaja dilebihkan agar bisa menarik nasi lebih banyak ke dalam mulut. Ia menghela napas panjang. Lebaran baru berlalu 7 hari, tapi napas finansial mereka sudah di ujung tanduk. Semua ini bermula dari sebuah ketakutan yang konyol, takut terlihat kalah. Di grup WhatsApp keluarga besar, Gia dan Aris adalah personifikasi dari kesuksesan anak pemuda rantauan. Mereka adalah pasangan Dink, double income no kid, yang tinggal di ibu kota. Di mata saudara-saudaranya di kampung, belum punya anak berarti uangnya utuh untuk diri sendiri. Gia terperangkap dalam label itu. Ia merasa harus menjaga martabat sebagai tante kota yang sukses. Maka, sebulan sebelum lebaran, ia mulai menyusun panggung sandiwaranya. Ia memesan 20 kotak hampers kue artis dan set keramik mahal untuk dikirimkan ke teman-teman kantor dan geng arisannya. Biar mereka tahu, level kita tetap terjaga, Riz. Jangan sampai mereka mikir kita lagi goyah gara-gara cicilan mobil. Bisik Gia saat menggesek kartu kredit yang limitnya sudah berwarna merah. Belum lagi urusan baju lebaran. Harus seragaman, harus merek yang sedang viral, dan harus terlihat estetik saat difoto untuk konten Instagram. Baginya, satu unggahan dengan caption "Alhamdulillah, lebaran penuh berkah" adalah validasi yang mutlak meski harga baju itu setara dengan biaya makan mereka selama 2 minggu. Puncaknya adalah saat hari raya di kampung halaman. Gia adalah bintang. Ia membagikan amplop-amplop berisi lembaran biru yang masih kaku kepada keponakan-keponakannya dengan senyum lebar. Saat sepupunya bertanya, "Wah, Gia makin sukses ya. Mobil baru, baju baru, THR juga lancar." Gia hanya menjawab dengan tawa kecil yang dibuat serendah hati mungkin. "Ah, ini cuma rezeki kecil, Kak. Kebetulan bonus kantor lagi cair." Padahal setiap kali ia tersenyum untuk foto keluarga, ponsel di saku gamisnya bergetar hebat. Notifikasi tagihan pinjaman online dan pengingat jatuh tempo kartu kredit masuk bertubi-tubi. Gaji mereka berdua, yang jika dijumlahkan sebenarnya cukup besar, habis tak bersisa hanya untuk membayar bunga dan panggung sandiwara 1 minggu itu. Kini panggung itu sudah tutup. Tirainya jatuh menimpa kepala mereka dengan sangat keras. "Hutang mobil jatuh tempo besok, Riz," ujar Gia pelan sambil mengunyah nasi putihnya yang hambar. Aris terdiam. Matanya menatap piring kosong. Tabungan yang dilaci sudah benar-benar kosong. "Sudah kupakai buat beli tambahan hampers untuk bos kamu kemarin. Katanya biar posisi kamu aman di kantor kan?" Ia menjawab dengan nada getir. Mereka makan dalam keheningan yang menyakitkan. Ruang tamu mereka masih dipenuhi kotak-kotak kosong bekas barang mewah yang mereka beli secara mencicil. Gia menatap tangannya yang masih mulus karena perawatan salon mahal sebelum mudik. Namun,
kini gemetar saat memegang sendok plastik. Mereka dianggap kaya karena bekerja berdua. Namun, tak satu pun saudara atau teman yang tahu bahwa setiap malam mereka berdebat tentang tagihan mana yang harus dibayar lebih dulu agar listrik tidak diputus. Sore itu, pintu apartemen mereka diketuk. Gia tersentak. Jantungnya berpacu cepat. Pikirannya langsung melayang pada penagih hutang yang belakangan ini mulai kasar melalui telepon. Aris memberi isyarat agar Gia tetap diam. Sementara ia mengintip dari lubang pintu. Tidak ada orang, hanya sebuah paket besar tanpa nama pengirim yang tergeletak di depan pintu. Dengan ragu, Aris membawa masuk paket itu. Gia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah kaleng biskuit murah yang biasa dijual di pasar tradisional, sebuah amplop coklat tebal, dan secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat dikenali Gia. Tulisan ibunya. Gia membaca pesan itu dengan mata yang perlahan membasah. Gia dan Aris, terima kasih untuk THR dan hampers mahalnya kemarin. Kami semua di kampung sangat senang. Tapi, ibu tidak buta. Ibu tahu, Aris sering telat kirim uang sekolah keponakan yang kalian janjikan dulu. Dan ibu juga dengar kabar kalau mobil kalian hampir ditarik leasing karena menunggak. Ibu kumpulkan kembali uang THR yang kalian kasih ke keponakan dan sepupu. Ditambah sedikit sumbangan dari mereka yang kemarin kalian beri hampers. Mereka bilang mereka lebih butuh Gia dan Aris yang sehat daripada uang-uang ini. Tolong gunakan untuk bayar cicilan yang paling mendesak. Jangan berlagak kaya di depan kami lagi ya nak. Kami lebih suka kamu punya nasi di meja daripada baju mahal di jemuran. Kami menyayangi kalian apa adanya, bukan apa yang kalian punya. Gia membuka amplop coklat itu. Isinya adalah tumpukan uang ribuan, 10 ribuan, dan beberapa lembar uang biru yang ia bagikan dengan sombongnya tempo hari. Semuanya kembali, masih lengkap dengan karet gelang yang melilitnya. Gia terduduk lemas di lantai keramik yang dingin. Ia menatap baju sage green yang masih melambai di jemuran balkon, lalu menatap sisa telur dadar di piring. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat miskin. Bukan karena ia tidak punya uang, tetapi karena ia menyadari bahwa selama ini ia telah menukar kasih sayang tulus keluarganya dengan sebuah kepalsuan yang bahkan tidak berhasil menipu siapapun. Aris mendekat, duduk di samping Gia, lalu memeluk bahu istrinya yang mulai terguncang karena tangis penyesalan. Di atas meja makan, kaleng biskuit pasar yang murah itu kini terasa jauh lebih mewah dan bermakna daripada semua hampers porselin yang pernah mereka kirimkan.